Ini udah mulai. Lagi mau mulai tadi duduk dulu. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rahiman wa rahimakumullah, jamaah Majlis Ta'lim Al-Fath, guys, melanjutkan kajian kita terkait dengan serial kajian Tibbun Nabawi dan kedokteran Arab klasik. Kita akan melanjutkan satu kajian terkait dengan keluarga, terkait dengan juga kesehatan. Materi kita kali ini dengan tema yaitu rumah tanggamu adalah ibadahmu. Rumah tanggamu adalah ibadahmu. Wah, terkhusus bagi kaum wanita sangat banyak peran andil yang bisa diambil dalam tema seperti ini. Ya. Demikian pula kaum lelaki. Pertama yang patut kita sadari, yang kita maklumi, bahwasanya pernikahan adalah sesuatu yang dianjurkan dalam syariat. Pernikahan untuk membentuk rumah tangga adalah sesuatu yang dianjurkan dalam syariat. Juga yang dimaukan dari pernikahan adalah menjadi pintu ibadah bagi kaum pria atau wanita, kemudian menjadi status pasangan suami istri yang Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat dalam firman-Nya, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha." Dan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan ciptaannya, itu makhluk ini, berpasang-pasangan dari diri mereka sendiri. Ya, manusia ada laki, ada wanita, demikian pula kaum jin, ada laki, ada wanita, demikian ada hewan, ada jantan, ada betina. Allah ciptakan pasangan dari diri mereka sendiri. Kemudian Allah sebutkan litaskunu ilaiha. Allah sebutkan di sini litaskunu ilaiha, artinya agar kalian tinggal bersama pasangan kalian dalam keadaan kalian hidup satu atap, satu rumah, dan kalian saling mencinta. Makanya Allah sebutkan litaskunu ilaiha. Allah tidak menyebutkan litaskunu ma'aha. Karena kalau Allah sebutkan litaskunu ma'aha, konsekuensinya dalam bahasa Arab litaskunu ma'aha yaitu apa? Kalian tinggal satu rumah, satu atap, tapi tidak disertai dengan rasa cinta. Dan kemudian dimaukan di sini adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Beranjak yang tadinya seorang insan tanpa pasangan, ketika sudah umur nikah, mereka menikah, maka di situ dia dibukakan pintu ibadah yang begitu banyak dari pernikahan ini. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah menyebutkan bahwasanya nikah termasuk sunnahnya para rasul, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 38,
walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Dan sungguh telah kami utus para rasul sebelum kamu, ya, yaitu konteks ini Allah berbicara kepada Nabi Muhammad. Kami telah utus para rasul sebelum kamu wahai Muhammad, ya, dan kami jadikan bagi mereka istri-istri dan turunan-turunan, istri dan turunan bagi mereka. Wah, ini termasuk apa? Sunnahnya para rasul. Nah, demikian para rasul menikah. Para rasul menikah, dan itu ada padanya ibadah bagi mereka. Rumah tangga para rasul, ibadah mereka juga ada di dalam rumah, bukan hanya di luar rumah. Di dalam rumah pun mereka juga hakikatnya ibadah. Fa Nabi SAW juga bersabda dalam riwayat Imam Bukhari bahwasanya beliau mengatakan, inni atazawwaju an-nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dan aku menikahi kaum wanita, barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukanlah golonganku, bukanlah golongan Nabi Muhammad SAW. Bahkan para ulama mengatakan, inna tazawuja ma'a syahwah afdalu min nawafilil ibadah. Kata mereka, sesungguhnya menikah dengan dia punya syahwat itu lebih baik daripada melakukan ibadah sunnah. Nah, maka menikah, mendatangi pasangannya itu lebih baik daripada ibadah sunnah. Maka sekali lagi, dalam aktivitas rumah tangga banyak didapati pintu-pintu ibadah yang terbuka bagi suami istri. Ya, mendatangi pasangannya masing-masing itu juga merupakan ibadah. Nah, bahkan juga termasuk sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah, kata Nabi. Nah, fa ini rahimahumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yaitu beribadah dengan tauhid. Nah, juga nikah, ketika hendak memasuki pernikahan tentunya ada hal-hal yang diajarkan, dibimbingkan Nabi SAW. Di antaranya Nabi SAW membimbingkan di antaranya dengan syariat ta'aruf, untuk saling mengenal. Wah, di antara hikmahnya agar didapati kecocokan, agar didapati keinginan untuk segera menikah. Dan saat itu juga diperbolehkan untuk melihat calon pasangan dia yang sebelumnya kita diharamkan untuk melihat dia, tapi ketika mulai ta'aruf pun kita dihalalkan. Bahkan Nabi SAW telah mengingatkan kepada seorang laki-laki yang meminang atau menikahi wanita dari Madinah, kaum Ansariyah. Kemudian Nabi berkata, hal nadhart ilaiha, apakah engkau sudah lihat pasanganmu, calon pasanganmu? Kemudian dia berkata, lamma ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah SAW, undur ilaiha fa inna fi a'yunihin syai'. Lihatlah diri dia, karena ada pada mata mereka itu sesuatu. Artinya ada syariat nadhar, melihat calon pasangannya diperbolehkan. Dan kata Rasulullah SAW, fa inna fi a'yunihin syai', karena pada mata wanita ahli Madinah ada sesuatu, yaitu mata ahli Madinah rata-rata mereka matanya sipit, ya, nggak lebar. Ini menunjukkan asalnya orang Arab lebar. Sebagian kaum wanita dari ahli Madinah sebagian matanya nggak lebar. Nah, Nabi SAW memerintah dia untuk apa? Undur ilaiha, lihatlah diri dia agar didapati kecocokan. Nah, juga kemudian ketika hendak memasuki pernikahan ada proses yang berikutnya. Di antaranya apa? Ridha zaujain, keridhaan di antara keduanya. Istrinya ridha, calon istrinya ridha, calon sebagai suaminya juga
ridha. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-19, "Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian untuk apa? Kalian memiliki wanita atau menikahi wanita dalam keadaan apa? Karha, dalam keadaan terpaksa. Tidak boleh. Ya, seorang lelaki memaksa wanita untuk jadi pasangannya, nggak boleh. Dalam keadaan dia nggak ridho. Dan sebaliknya juga demikian, dalam keadaan nggak ridho. Maka ini didapati di antaranya keberkahan itu, keberkahan pasangan untuk membentuk rumah tangga dimulai dengan prosesnya di awal. Ya, nggak dimulai dengan pacaran, tapi dengan ta'aruf. Ya, yang syar'i. Ya, kemudian juga untuk prosesnya, mau melamarnya, mengkhidbahnya, juga ada keridhaan di sini. Nah, juga ada keridhaan. Kemudian rahimakumullah jami'an, juga ketika pernikahan untuk melalui proses juga perlu wali. Juga perlu wali. Ya, perlu wali. Nabi sudah mengingatkan dalam riwayat Abu Daud, riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang selainnya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la nikaha illa biwali. Gak ada nikah kecuali dengan wali. Ya, nikah itu gak sah kecuali dengan wali. Nah, baik. Sabdanya Nabi SAW, la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan atau tidak sah satu pernikahan kecuali dengan wali. Makanya termasuk rukun. Ya, rukun sahnya nikah harus ada wali. Nah, harus ada wali. Nah, dan syaratnya wali adalah dia yang sudah baligh, dia sudah aqil, dan dia rasyid. Ya, rasyid. Ya, dia sudah punya akal, dewasa, maka dia layak menjadi wali. Nah, wa ini rahimakumullah jami'an. Dimulai dengan demikian untuk membentuk rumah tangga. Di antara tujuan nikah adalah yaitu untuk melepaskan syahwat. Nah, makanya Nabi SAW bersabda, ya, man istata'a minkumul ba'a fal yatazawwaj. Ya, barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk mendatangi lawan jenisnya, maka hendaknya dia cepat menikah. Nah, kalau nggak mampu apa? Fa'alaihi bisawm fa inna lahu wija. Kalau nggak mampu, ya dengan puasa. Karena puasa itu adalah wija, benteng, perisai bagi diri dia. Nah, perisai bagi diri dia. Nah, wallahu alam fi bis-shawab. Nah, kemudian perlu kita ketahui bahwasanya nikah itu mempunyai hikmah, mempunyai faedah, keutamaan. Nah, sebagaimana sebenarnya kita ingin mengetahui hikmah tersebut, Allah sebenarnya sudah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 85. Wa ma utitum minal ilm illa qalila. Dan sesungguhnya tidaklah kalian semua diberikan ilmu kecuali sedikit. Kita ini nggak punya ilmu. Nah, maka agar menjadi rumah tangga yang rumah tangga itu dipenuhi dengan ibadah, maka perlu ilmu. Ya, tentunya apa? Ilmu syar'i yang diajarkan apa? Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa hikmah nikah yang pertama adalah hifdzu kulli min zawjaini wa siyanatihi. Adalah menjaga pasangan ini, yaitu suami istri ini, dari apa? Dari perkara-perkara yang diharamkan. Dari perzinahan, hakikat perzinahan dengan kemaluan, atau perzinahan, zina mata dan lain sebagainya. Maka ini hikmah dari pernikahan, menjaga kehormatan dia. Ya, menjaga kehormatan dia sehingga dia tidak terjerumus dalam dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Wa kemudian yang kedua, rahimakumullah, yang kedua, hifdzul mujtama' min asyarr wa tahalluli al-akhlaq. Menjaga masyarakat, menjaga khalayak manusia dari segala keburukan dan rusaknya akhlak. Nah, makanya para ulama sebagian berkata, kalau wanita di satu negeri rusak wanitanya, maka negeri tersebut akan menjadi negeri yang hancur. Karena baiknya negara itu tergantung dari baiknya wanita. Wanita yang memengaruhi suami. Ya, sebagian orang wanita, masya Allah, suami akhlaknya baik, tetapi dirusak sama wanita. Setelah menikah dengan seorang wanita, lelaki dituntut dengan dunia sehingga lelaki ini mengabulkan permintaan wanita, tidak peduli dengan halal haram, sehingga mereka merasa tertekan hidup mereka dengan apa? Hidupnya berumah tangga. Subhanallah. Demikian alhamdulillah jami'an. Demikian kaum lelaki, ya, jika mereka dikendalikan kaum wanita, yang mana lelaki ini ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Lelaki ini adalah pemimpin bagi perempuan. Tapi ternyata kenyataannya wanita yang memimpin kaum lelaki. Ini adalah suatu kezaliman, menyelisih fitrah, dan ini akan menyebabkan rusaknya rumah tangga. Karena rumah tangga dikendalikan oleh satu nahkoda, yaitu seorang suami. Kalau rumah tangga layaknya bahtera dikendalikan oleh dua nahkoda, maka saat itu rumah tangga tidak akan berjalan. Nah, ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Lelaki pemimpin bagi wanita. Ya, bukan lelaki yang dijajah oleh kaum wanita. Disinilah juga letaknya ibadah. Kaum wanita ketika mereka sebelum menikah, kaum lelaki mereka sebelum menikah, mereka punya ego, mereka punya nafsu, mereka punya syahwat. Tetapi ketika syariat akad nikah, saat itu ditentukan hari itu akad nikah, maka resmilah seorang wanita menjadi status seorang istri dan laki-laki sebagai status suami. Maka ego sang istri harus ditundukkan dengan egonya suami selama ego suami tidak menyelisih syariat. Maka dengan demikian akan menjadi keluarga yang mawaddah, sakinah, warahmah. Tidak akan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah kalau lelaki yang dijajah. Ini hukum asalnya. Ya, wanita menundukkan egonya kepada lelaki. Selama ego tersebut tidak menyelisih syariat, serahkan dia sebagai nahkoda. Ya, dari bahtera rumah tangga. Kecuali jika lelaki punya kedunguan, punya kebodohan, dia nggak dewasa, dia nggak berakal, maka yang mengambil alih nahkoda tersebut adalah istrinya. Karena ada uzur, ada rukhsah. Wali rahimahumullah jami'an. Ya, ini sudah ibadah. Dan demikianlah Allah sampaikan, ya, bahwasannya kalau kita lihat fitrahnya wanita di rumah, fitrahnya wanita bukan di luar rumah. Ini juga ibadah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikum wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Dalam firman-Nya, dan wanita hukum asalnya itu berada di rumah dan tidak boleh bersolek-molek seperti bersolek-moleknya kaum jahiliyah di masa silam. Ya, wanita itu bersolek-molek di hadapan siapa? Suaminya. Bukan di hadapan kantornya bersama teman-temannya, bukan di hadapan subhanallah tetangganya, bukan juga di hadapan laki-laki yang lain, hanya di suaminya. Inilah jihadnya kaum wanita. Laki-laki tabiatnya, fitrahnya di luar rumah, mereka mencari nafkah, dan wanita di dalam rumah. Makanya Allah sebutkan waqarna fi buyutikum, dan wajibnya bagi kaum lelaki untuk mencari nafkah di luar. Nah, ini rahmatullahi jami'an. Ya, bukan sebaliknya kaum wanita ikut mencari nafkah bersama kaum lelaki. Nah, rezeki istri, ya, rizki istri, rizki anak-anak sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara kaum suami. Nah, dengan taatnya istri di rumah, ya, sebenarnya itu akan menambah rizki bagi keluarga dia. Sebaliknya, jika istri sering minta cerai, ini ibadah, makanya tahan diri dari minta cerai.
Makanya Nabi SAW bersabda, "Man talaba talaq min ghairi kunhu lam yara ahtal jannah." Barang siapa yang meminta cerai dalam keadaan permintaan tersebut bukan alasan syar'i, maka dia tidak bisa mencium bau surga. Subhanallah. Minta cerai berarti ancamannya dosa besar. Nah, dosa besar. Jangan sekali-kali minta cerai. Di sini surganya kaum wanita ada di rumah, ibadahnya kaum wanita. Kaum lelaki ada syariat jihad, mereka berjihad di luar rumah. Kaum wanita jihad mereka ada di rumah. Sampai afdhalus shalah lil mar'ah fi baitiha. Sebaik-baik salat bagi kaum wanita di rumahnya. Subhanallah, ibadah mereka di rumah, jihad mereka di rumah. Mengurus anak, mengurus suami, mengurus rumah suami. Dan lain sebagainya, itu termasuk jihad mereka. Wa kullukum ra'in, wa kullukum mas'uliyatun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan nanti akan diminta pertanggungjawaban. Pemimpin negara akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah atas apa yang dipimpinnya dari rakyatnya. Suami juga demikian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin dari anak istrinya. Istri juga demikian adalah pemimpin bagi anak-anaknya, akan diminta tanggung jawab. Nah, ini juga termasuk menunjukkan ibadah rumah tangga kita ada padanya ibadah. Nah, surga sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW, huffatil jannah bil makari wa huffatil nar bi syahwat. Surga itu di dunia dipenuhi dengan perkara yang dibenci. Surga di dunia penuh dengan tantangan. Sebagaimana dikatakan dalam hadisnya, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi jannah. Ketahuilah perdagangan kita dengan Allah, jual beli kita dengan Allah itu sangat mahal. Ketahuilah barang dagangannya Allah itu yaitu surga. Nah, dan surga itu mahal dan susah dan dipenuhi dengan kebencian. Wanita nggak suka taat dengan suami. Wanita nggak suka dalam keadaan lelah, diperintah oleh suami untuk melayani dia di atas ranjangnya. Wanita nggak suka hanya diperintah untuk menjaga anak-anaknya di rumah, nggak suka. Tapi itulah surga mereka. Demikian kaum laki-laki, di bawah terik matahari, mereka keluar kerja, mereka nggak suka. Di depan polusi, kena kehujanan, pulang rumah dalam keadaan dia lelah, dia juga nggak suka. Tapi inilah surga. Nah, surganya lelaki tidak sama dengan media surganya wanita, terutama khusus rumah tangga. Nah, ada pintu masing-masing. Wah, ini rahmatullah, dan surga ditempuh dengan keadaan susah payah. Wanita diwajibkan sabar. Nah, sabar dengan pekerjaan di rumah, sabar dengan ajakan suami, sabar dengan tingkah laku pasangannya misalkan. Inilah surga mereka. Nah, lelaki juga demikian. Itulah surga mereka masing-masing. Maka pada rumah tangga ini ada ibadah, pintu ibadah yang sangat banyak, rahimani wa rahmakumullah jami'an. Dan rahimani wa rahmakumullah, kemudian di antara manfaat nikah adalah al-istimta' kulli minaz zawjaini bil akhar. Bima yajibu lahu min huquqin wa usyratin. Bahwasanya di antara manfaat nikah adalah mereka mendapat kenikmatan antara pasangan hidup ini, suami istri. Tapi di antara nikmat tersebut pasti ada sesuatu yang tidak disukai. Tidak akan semua mendapat kenikmatan. Nah, sebagaimana Nabi SAW bersabda, khuliqat al-mar'a min dhil'. Wanita itu dicipta dari tulang rusuk. Wanita dicipta dari tulang rusuk. Tulang rusuk wanita ini bengkok. Dan tulang rusuk yang paling keras dan paling bengkok ada yang paling atas. Idza kasartaha, idza aqamtaha kasartaha. Nah, jika engkau paksa, engkau paksa yang bengkok ini kau luruskan, maka engkau akan mematahkannya. Dan patah itu adalah perceraian. Nah, demikian yang perlu dimaklumi, kaum lelaki juga demikian, pasti mendapati kecacatan pada kaum wanita, dan kecacatan tersebut gak perlu dipaksa diluruskan. Kalau dipaksa lurus, pasti akan ada retak rumah tangga tersebut. Subhanallah, ini wasiat dari Nabi SAW. Demikian pula kaum wanita juga demikian, dituntut padanya kesabaran, antara kedua belah pihak, dan tidak merasa benar sendiri. Subhanallah, sebagian anak-anak ada yang komen, subhanallah,
Bi, kenapa sih semua nggak ada yang selamat dari amarah bunda misalkan? Abi dimarahi si Umi, aku juga dimarahi si Umi. Lantas siapa yang marahi Umi? Nah, wah ini mindset, ini curhatan seorang anak, maka perlu diperhatikan. Nah, rumah tangga berat bagi kaum wanita. Kaum lelaki mungkin ketika keluar rumah dia ajib, ketika keluar rumah dia melihat pemandangan, lihat hijau-hijauan, ketemu dengan temannya, sehingga dada dia terasa plong. Tapi kaum wanita, kaum laki-laki juga harus sadari, kaum wanita hanya ada di rumah dengan aktivitas yang rutinitas dan akhirnya membosankan. Hanya melihat dinding, melihat dapur, melihat piring, melihat lantai dengan pelnya, kemudian subhanallah melihat cucian dengan setrikanya, kemudian masih malamnya dipaksa untuk melayani suaminya. Itu surga mereka. Dan semua tentunya gak akan berjalan kecuali apa? Didapati keikhlasan. Ikhlas sebagai seorang suami tanpa mengungkit-ungkit kebaikan sebagai seorang suami mencari nafkah. Ikhlas juga sebagai seorang istri tanpa mengungkit-ungkit ya pekerjaan dia di rumah di hadapan suami, ya. Wah, ini subhanallah, ini ladang surga bagi mereka. Surga bagi kaum wanita di rumah dan ladang surga bagi kaum laki-laki juga berbeda. Innalhamdulillah jami'an. Wah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat seringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kaum wanita. Kenapa? Karena kaum wanita mayoritasnya mereka di antaranya jadi status banyaknya penghuni neraka dari kaum wanita. Setiap selesai sholat Id, Idul Fitr, Idul Adha, Nabi SAW berkeliling setelah khutbah selesai, keliling kepada barisan saf kaum wanita dan menasihati kaum wanita sebagai tausiah bagi mereka agar iman mereka selalu kuat dan tidak down. Kenapa? Karena memang tantangan bagi kaum wanita berat. Di rumahnya tantangannya berat. Ya, demi Allah, kalau kita saksikan, ya, tugas wanita sebenarnya lebih berat daripada kaum lelaki. Dan ini tentunya dituntut kesabaran. Nah, untuk sabar tidak melawan amarah kaum lelaki, untuk sabar menutup mulutnya, untuk sabar tidak melihat matanya dengan tajam ketika suaminya marah, sabar tidak menjadikan lidahnya lebih lancip daripada tombak, ya, matanya lebih tajam daripada pedang. Nasallallahu afiyah. Makanya Abu Darda menasihati kepada istrinya Ummu Darda, ya, walaupun sanad ini diperbincangkan, tetapi Syalbani melihat maknanya sangat bagus. Kata Abu Darda kepada istrinya, ya Ummu Darda, idza ra'aitini ghadib faraddini, wa idza ra'aituki ghadba fa'ardhi, wa illa lam nastahib. Wahai Ummu Darda, jikalau engkau melihat aku marah, Ummu Darda, jika engkau melihat aku marah, ridhoilah amarahku. Dan jikalau aku melihat engkau marah, aku akan meridhoi amarahmu. Wa illa kita nggak bisa jalan bersama, nggak bisa hidup bersama. Subhanallah. Ini rahmatullah jami'an. Nah, maka pintu ibadah ini sangat besar banget di dalam rumah tangga, nggak bisa dientengin. Ya, jangan sampai kita ibadah di luar rumah bagus, tetapi ibadah di dalam rumah sangat buruk. Ya, ibadah di dalam rumah ya sangat buruk. Ya, ibadah di luar rumah, masya Allah, sholatnya masya Allah ajib. Ya, sholatnya sangat bagus. Ya, nampak di luar sangat bagus, akhlaknya nampak bagus. Ya, semuanya nampak seperti sesuatu yang istimewa dan dia seperti lelaki yang sempurna. Tetapi ketika di dalam rumah dia termasuk laki-laki yang akhlaknya buruk kepada istrinya atau para istrinya. Makanya Nabi SAW bersabda sebagai standar, kalau kita ingin cari teman yang saleh, standarnya seperti ini. Bagaimana hubungan dia sama istrinya? Kalau hubungan dia sama istrinya sangat buruk, akhlaknya sangat buruk di dalam rumah tangganya, maka jangan jadikan lelaki ini sebagai teman akrab Anda. Nabi SAW telah bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi SAW bahwasanya sebaik-baik kalian, ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Dan aku, kata Rasulullah,
termasuk orang yang paling baik kepada istriku, kepada keluargaku. Nah, ini hadits riwayat Tirmidzi, dan di sini menjadi standar. Kapan seorang lelaki dicarikan teman yang saleh? Cari. Kalau lelaki ini akhlaknya kepada istrinya adalah akhlak yang bukan akhlak beringas, ya, bukan menyiksa istrinya, bukan suka menampar istrinya, berucap kepada istrinya kata-kata yang kotor, ya, dan lain sebagainya. Nasallallahu afiyah. Maka ini lelaki bukan lelaki yang pantas untuk jadi teman akrab. Akan ada saatnya Anda yang menjadikan dia teman akrab, akan ada saatnya Anda diperlakukan sebagaimana istri dia diperlakukan. Nah ini alhamdulillah jami'an. Ya, wasiat dari Nabi SAW perlu diamalin biar rumah tangga kita jadi pintu ibadah. Nah, dan juga demikian, sebagaimana kita sebutkan, Nabi lebih sering mewasiati kepada kaum wanita. Kenapa? Karena kaum wanita mayoritas mereka penghuni neraka. Nabi tidak menginginkan kaum wanita dari umatnya ini masuk sebagai penghuni neraka, ataupun masuk surga tapi harus lewat neraka dahulu. Nabi tidak menginginkan. Makanya Nabi selalu berwasiat setelah salat Idul Fitr, Idul Adha. Dalam hadisnya yang banyak juga Nabi SAW mengingatkan, ya, seandainya aku diizinkan oleh Allah untuk memerintah seorang hamba menyembah kepada yang lain, aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Tapi ini nggak boleh. Nabi hanya bilang seandainya, ya, saking pentingnya seorang istri untuk tunduk kepada suami. Nabi juga menyebutkan barang siapa minta cerai bukan karena alasan syar'i, maka dia tidak bisa mencium bau surga. Padahal bau surga jaraknya sekitar 40 tahun bisa dicium. Ya. Alasan syar'i contoh, misalkan suami nggak sholat, suami mabuk, ya, suami berzina, silahkan Anda minta cerai. Selain alasan-alasan yang bukan alasan syar'i, maka tidak boleh hukum asalnya wanita minta cerai. Ini rahmatullah jami'an. Di zaman tatkala media maya merajalela menguasai diri kita, ya, maka ternyata media maya ini banyak sekali menghancurkan rumah tangga. Bahkan banyak terjadi kasus perceraian setelah munculnya WhatsApp, setelah munculnya Facebook, setelah munculnya media-media lain sebagainya. Nah, ini rahmatullah jami'an, ya. Kemudian juga Nabi SAW mengingatkan. Nabi mengingatkan satu hadis juga. Lagi-lagi hadis ini disampaikan kepada kaum wanita, menunjukkan surga wanita itu di rumah, menunjukkan berat rumah tangga. Tugasnya rumah tangga bagi kaum wanita itu berat, dan beratnya itulah ladang surga bagi mereka. Sampai Nabi SAW ketika berwasiat kepada seorang wanita yang baru menikah, Nabi berkata kepada wanita ini, huwa, yaitu suami kamu, jannatuki wa naruki. Suami kamu itu bisa jadi surga dan neraka bagimu. Jika kamu makar kepada suami kamu, maka akan jadi neraka. Jika kamu taat pada suami kamu, maka akan jadi surga. Nah, kemudian Nabi SAW juga bersabda kepada kaum wanita juga menasihatkan, karena ini ladangnya mereka di rumah, maka lebih banyak dibahas tentang kaum wanita. Nabi SAW bersabda di antaranya, kata Nabi SAW, ya, disebutkan bahwasanya bidadari mereka, ya, ketika melihat kaum lelaki disakiti oleh istrinya, para bidadari berkata, la tu'dhi qatalakillah, jangan ganggu dia suami kamu, jangan ganggu dia suami kamu, semoga Allah binasakan kamu. Ini teriakan para bidadari. Fa innalahu dakhilun, sesungguhnya suami kamu layaknya seorang tamu. Namanya tamu hanya hinggap di rumah kemudian pulang. Demikian suami Anda hanya seorang tamu. Anda lihat kaum lelaki umurnya pendek-pendek, kaum pria suami umurnya pendek-pendek dibanding kaum wanita. Ingat, ya, sebagai kaum istri Anda semua harus perhatikan, bayangin sebentar lagi, ya, suami Anda akan pergi dari Anda sebagai tamu, menjauhi diri Anda. Jangan sampai kaum wanita menyesal setelah ditinggal suaminya. Jangan sampai. Ketika suaminya ada, saat itulah banyak-banyak berbuat taat melalui apa? Ketaatan kepada Allah melalui taat kepada suami. Selama dia tidak berbuat maksiat, ya, inilah rahmatullah. Surga mereka di sini. Nah, makanya para bidadari mengatakan sesungguhnya mereka itu layaknya tamu, ya, layaknya tamu. Yushiku ayyufariqa ilaina, ya, khawatir
dia, suami kamu, akan cepat pergi menemui kami, para bidadari. Nah, calon istri-istri suami Anda. Ya, nasallallahu al-afiyah. Makanya ini perlu diperhatikan. Makanya betul-betul rumah tangga Anda, terkhusus bagi kaum wanita yang ada di rumah, ya, itu surga Anda. Nah, maksimalkan tugas Anda sebagai seorang istri. Sabar untuk tidak banyak mencela. Sabar untuk berkata kepada suami perkataan yang baik-baik. Sabar untuk tidak melihat suami dengan pandangan yang tajam. Ya, sabar untuk tidak melukai hati suami. Subhanallah. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ada seorang ulama lelaki, ya, yang tugasnya ini mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Satu ketika istrinya yang solehah ingin mencoba suaminya yang soleh ini. Ingin istrinya mencoba, benar gak berdampak kepada aktivitas dia seharian. Suatu ketika istrinya melakukan satu hal yang dibenci suaminya dari ucapannya, sehingga suaminya tersinggung. Dan ketika mengajarkan ilmu hadis, ternyata hafalan suaminya kacau. Sebagai seorang ulama, ternyata dia tidak fokus mengajar. Coba bayangkan betapa besarnya peran sang istri di balik kesuksesan suami, dunia ataupun surga. Ada peran sang istri. Ini tugas yang sangat besar, mulia dari kaum istri. Ya, kadang suami keluar rumah dalam keadaan gak mood, gak punya semangat kerja, gak punya semangat ibadah. Kenapa? Ternyata ya telah dibikin sempit dadanya oleh pasangan hidupnya. Sebaliknya, suami keluar dari rumah mengendarai kendaraannya dalam keadaan hatinya berdada lebar, lapang, ya. Karena siapa? Karena istrinya. Semangat ibadah, khusyuknya ibadah dia, nah, dakwahnya dia dan sebagainya. Kenapa? Karena peran sang istri. Subhanallah. Ini rahimakumullah jami'an, ya. Wah, ternyata apa? Sangat berdampak sekali. Dan ini kisah seorang ulama. Ulama yang hafal Al-Quran, hafal hadis. Ternyata digoyang hatinya oleh sang istri, langsung dia sudah apa? Timbul masalah dalam dunia dia, dalam urusan dakwah dia. Subhanallah. Apalagi kita, ya, yang iman kita tidak seperti para pendahulu kita. Nah, yang mereka lebih dekat dengan zamannya Nabi SAW. Ini rahmatullah jami'an. Ya, juga demikian kaum lelaki juga demikian, punya tanggung jawab. Bukan berarti dia kerja, berangkat pagi pulang malam, bukan berarti dia lepas diri dari tanggung jawab dia. Ada di situ sisi tarbiyah. Bagaimana dia mentarbiyah anak dia, membuat karakter, menjadikan karakter si anak seperti karakter yang diinginkan oleh bapak ibunya. Nah, wah, ini ada di antaranya mas'uliyah akan diminta pertanggungjawaban. Ya, bukan gurunya SD, SMP yang akan dimintai tanggung jawab, tapi orang tuanya. Bukan juga ART-nya yang dimintai tanggung jawab karena dititipin anaknya dia, bukan, tapi orang tuanya. Nah, ini rahmatullah jami'an. Kemudian barakallahu fikum, ya, jangan lupa ketika berumah tangga pasti ada masalah. Dan masalah rumah tangga layaknya garam dalam makanan. Kalau makanan dikasih garam akan semakin lezat, tentunya dengan dosisnya. Tetapi kalau makanan kelebihan garam, maka makanan tersebut akan rusak. Rumah tangga jika melewati masalah layaknya garam dalam makanan, ya, akan semakin indah. Tetapi kalau garamnya terlalu banyak, kalau pertengkaran itu terus-menerus dan menjadi rutinitas, akan rusak rumah tangga tersebut. Subhanallah, akan rusak rumah tangga tersebut. Nah, makanya ketika ada masalah, sebaik-baik masalah adalah semakin kita bertakwa kepada Allah. Bisa jadi masalah rumah tangga bermula karena maksiat kita, maksiat salah satu dari pasangan hidup ini, atau maksiat dari dua-duanya, ya. Maka solusinya bukan menambah maksiat, maksiat di atas maksiat, ya. Ketika ada masalah, saling menyebarkan aib masing-masing. Ketika ada masalah, ya, menjatuhkan dirinya dalam perbuatan zina. Ketika ada masalah, ya, mendolimi anak-anaknya.
masalah rumah tangga berdampak kepada anak. Yang bermasalah orang tua, anak jadi kurban. Nasallallahu afiyah. Ketika ada masalah, solusinya adalah sebagaimana surat At-Talaq ayat keempat. Namanya judulnya saja sudah At-Talaq. Ya, Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan pada diri dia apa? Segala urusannya itu mudah. Maka solusinya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam ayat yang lainnya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertawakal kepada Allah, barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan bagi dia jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Takwa. Ya, menambah ketaatan, ya, mendatangi ketaatan, menjauhi kemaksiatan. Sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas definisi at-taqwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib dalam ayat berikutnya. Dan Allah akan berikan kepada dia rezeki yang apa? Enggak disangka-sangka. Nah, ini rahmatullah jami'an. Allah jadikan syariat tolak itu juga rahmah. Kalau sudah rumah tangga punya masalah, nggak ketemu jalan keluar, nggak ada solusi, jalannya buntu, ya sudah cerai aja. Nggak usah dipaksakan untuk dipertahankan. Nah, sebagaimana dalam kisah terjadi kisah nyata. Seorang lelaki sama suami istri ini bertengkar terus-menerus bertahun-tahun. Dan mereka sepakat kalau di hadapan anak-anak jangan bertengkar. Ya, dan kalau kita cerai kasihan anak-anak. Mereka mempertahankan rumah tangga mereka yang sebenarnya sudah hancur. Fatilka buyutuhum khawiyah. Rumah yang sudah nggak ada cinta, ya, dan rumah tersebut seperti atap yang sudah runtuh, hancur. Ya, si suami nggak ada lagi rasa cinta kepada istri. Kenapa? Karena sudah, ya, hilang rasa cinta tersebut. Karena apa? Karena ucapan mereka, tingkah laku mereka, pertengkaran mereka yang sangat jauh, sudah sekian lama. Ya, rumah yang sempit, ya, akan terasa luas walaupun penghuninya padat jikalau hati mereka menyenangkan. Keluarga mawaddah warahmah. Rumah yang luas, bertingkat, mobil mewah, ART sangat banyak, perhiasan Masya Allah memenuhi rumah dia, akan terasa sempit jikalau penghuni rumahnya, ya, didapati masalah rumah tangga. Nah, ini rahmatullah jami'an. Wa subhanallah, mereka bertengkar sekian lama dan mereka sepakat untuk tidak cerai. Hakikatnya si laki-laki kerja ke kantor, si istri kerja ke kantor. Dalam keadaan mereka berdua berpisah, laki-laki sepulang kantor cari, naudzubillah, cari wanita lain untuk berzina di hotel. Nasallallahu alaihi. Dan ini kisah nyata. Wanita sebaliknya juga demikian. Pulang dari kantor cari pasangan zinanya. Pulang ke rumah, mereka berjumpa, tapi statusnya apa? Suami istri yang zina. Masing-masing sudah berzina. Dan di rumah, mereka sebenarnya bukan layaknya suami istri. Sudah tidak ada kerukunan, kecintaan. Hanya menampakkan diri mereka mesra di hadapan anak-anak. Ini satu kesalahan yang besar. Kalau sudah nggak ketemu jalan keluar, cerai, selesai. Nah, wa ini rahmatullah jami'an. Ya, perkara yang dibenci perceraian. Nah, dia halal tapi dibenci. Kalaupun disandarkan kepada hadis ini lemah. Tapi memang benar perceraian adalah yang dibenci. Nah, tapi kalau wajib cerai, harus cerai daripada terjatuh dalam madharah yang lebih banyak. Dan perceraian adalah sesuatu yang disukai iblis laknatullah alaih. Ketika pasukan iblis, ya, mereka lapor di hadapan singgasana iblis, ditanya oleh iblis, "Madza fa'alt?" Apa yang sudah kau lakukan? Aku lakukan ini dan itu. Apa kata iblis? "Ma fa'alta syai'." Kamu belum melakukan apa-apa. Kemudian iblis tanya lagi kepada yang lainnya, "Madza fa'alt?" Apa yang sudah kau lakukan? Aku sudah berhasil menceraikan suami istri. Nasallahu alaihi. Apa kata iblis? Ini baru. Nah, ini rahmatullah jami'an, ya, perjuangan rumah tangga, dan itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Nah, di sana ada hak, ada kewajiban. Dari nikah itu juga butuh mahar, ada hak, ada kewajiban. Dari saling melayani antara mereka, ada hak, ada kewajiban.
Nah, Nabi SAW juga termasuk orang yang paling baik kepada istrinya. Nabi mesra dengan istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sering membantu pekerjaan rumahnya sampai dengar suara azan. Ya, juga kebiasaan Rasulullah SAW sebelum beranjak ke masjid, Nabi selalu mencium istrinya. Ya, ini termasuk satu yang dilupakan oleh kaum muslimin agar rasa cinta itu terjaga. Subhanallah. Dan Nabi SAW ketika minum dengan Aisyah pun, ya, kemudian apa yang dilakukan Nabi? Nabi mencari bekas bibirnya Aisyah, dipaskan kepada bibirnya Nabi SAW. Ini subhanallah, ya, Nabi termasuk suri tauladan bagi kita semua. Nah, suri tauladan bagi kita semua. Kemudian rahmanakumullah, kalau kita lihat, apakah Nabi pernah mengalami masalah rumah tangga? Ya, apakah Nabi pernah mengalami masalah rumah tangga? Nah, pernah. Ya, Nabi pun juga pernah mengalami masalah rumah tangga, bukan sekali, bukan dua kali. Ya, juga pernah. Nah, makanya pernah suatu ketika Nabi SAW waktu itu Nabi SAW bertengkar dengan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, bertengkar dengan Aisyah radhiyallahu anha, ummahatul mukminin. Sampai suara Aisyah itu keluar dari rumah Nabi SAW. Keluar dari rumah Nabi SAW dengan suara yang sangat keras. Nah, apakah Nabi SAW berkata kepada Aisyah berdasarkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki itu pemimpin bagi kaum wanita? Kemudian Nabi langsung mengatakan, aku ini adalah seorang Rasul, aku adalah penutup para Nabi, ya, aku adalah orang yang dijaga malaikat Jibril, aku adalah pemimpin. Nabi nggak bilang demikian ketika Aisyah teriak di hadapan Nabi SAW. Nah, ini termasuk apa? Bimbingan, solusi dari Nabi SAW. Walaupun laki-laki itu pemimpin, tetap bukan berarti mendolimi wanita. Ya, lelaki yang baik adalah lelaki yang tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah rumah tangga. Dan wanita yang saleh, wanita yang baik, tahu bagaimana cara menundukkan hatinya. Nah, kemudian apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, kalau masalah terus-menerus seperti ini, ya, Nabi nggak bilang, aku seorang Rasul, aku seorang Nabi, aku dijamin masuk surga. Ya, enggak. Ya, aku seorang pemimpin. Enggak. Ya, Nabi apa? Berkata, ya Aisyah, ya sudah, kalau masalah nggak selesai, gimana kalau kita jadikan hakim di antara kita, antara aku dengan kamu? Ya, siap. Ya, silahkan. Siapa yang kau jadikan hakim? Apa kata Rasulullah? As-Siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, bapak kamu. Padahal siapa hakim dari manusia di atasnya Rasulullah? Nggak ada. Ya, harusnya Rasulullah hakimnya. Tetapi karena rendah hatinya Rasulullah, ingin menundukkan amarahnya Aisyah bukan dengan amarah, ya, tapi apa? Dengan cara yang lebih baik. Kemudian dipanggillah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq mendengar suara teriakan Aisyah radhiyallahu anha dari luar rumah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq masuk rumah dalam keadaan dia mengangkat tangan kanannya untuk mengejar Aisyah dan memukul Aisyah radhiyallahu anha. Coba, sekarang kalau mertua sekarang disebutkan masalah rumah tangga, yang dicari menantunya, laki-lakinya yang dicari. Ya, dia merasa nggak ikut membesarkan, ya, dia merasa ada pokoknya putrinya yang paling benar, ya. Tapi bagaimana Abu Bakar As-Siddiq? Ya, yang langsung dicari menantunya, putrinya sendiri. Kemudian ketika Abu Bakar masuk rumah dan mengejar Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Aisyah bersembunyi. Sembunyinya bukan di dapur, bukan di bawah kolong, bukan di kamar mandi. Sembunyinya di balik tubuh Rasulullah SAW. Sambil sembunyi dia. Ya, kemudian Abu Bakar ke kanan, Rasulullah menjulurkan kedua tangannya ke kanan. Abu Bakar ke kiri, Rasulullah menjulurkan kedua tangannya untuk menutup ke kiri. Ya,
Demikian terus sampai kemudian Rasulullah SAW berpaling ke belakang dan melihat Aisyah radhiyallahu anha sambil berkata, siapa hakim sebenarnya? Ya, siapa hakim sebenarnya? Ya, sambil tersenyum. Setelah itu Abu Bakar keluar marah, ya, dan gak lama kemudian Abu Bakar kembali lagi ingin menengok keluarga Rasulullah dengan putrinya, ya. Kemudian didapati Rasulullah rambutnya dalam keadaan sudah basah, Aisyah rambutnya sudah basah sambil makan anggur. Abu Bakar berkata, kalian kalau senang-senang gak panggil saya sambil makan anggur. Nah, tapi kalau kalian ada masalah, kalian panggil saya. Ya Allah, betapa indahnya rumah tangga. Nah, ini rahmatullah, jangan tergesa-gesa mengambil sikap. Ini sabar di antara kuncinya. Nah, rumah tangga, kenikmatan rumah tangga menjadi membantu pintu ibadah, membantu pintu ketaatan, membantu hati selalu dalam keadaan riang gembira. Itu seperti apa? Seperti kita baru nikah, itu ada kotak sangat indah, kotak perhiasan tapi dikunci, digembok. Di dalamnya ada emas, ada mutiara, ada berlian, ada surat tanah, masya Allah, ada kunci kendaraan misalnya, tapi dikunci. Ya, kalau kita dalam keadaan nikah belum mendapat kebahagiaan, hakikatnya kotak perhiasan masih tergembok, terkunci. Tapi tatkala kunci ini sudah terbuka, dia menemukan kunci rahasia rumah tangga, mawaddah warahmah sakinah, maka saat itu dia bisa mengambil perhiasan yang ada di dalam kotak tersebut. Nah, ini subhanallah rahmatullah jami'an. Ini ajaib. Nah, sekali lagi ya, kuncinya diantaranya adalah sabar. Kuncinya adalah sabar, tidak saling membenarkan diri sendiri. Nah, itu diantara faedah-faedah yang kita ambil dari hadis Nabi SAW. Nah, dan tentunya kita ingin masuk surga bukan sendirian, ingin masuk surga kita, istri kita, anak kita. Allah makanya berfirman dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai para manusia, jagalah diri Anda dan keluarga Anda. Jadi kalau masuk surga jangan sendirian, ajak keluarga Anda. Ajak keluarga Anda. Kalau dia belum mendapat hidayah, terus doakan dan terus Anda berdakwah kepada keluarga Anda. Nah, wallahu alam bishawab. Dan kemudian patut kita fahami ya, bahwasanya di dalam rumah tangga itu akan menjadi pintu ibadah kita, karena di sana ada apa? Ada dakwah tarbiyah imaniyah, ada amanah dakwah suami kepada istri. Istri juga demikian. Bukan berarti seolah-olah jadi suami ya istri nggak pernah menasihatin suami, salah. Suami juga manusia, walaupun dia ustaz, walaupun dia ulama, dia kadang salah. Maka saat itu si istri ketika melihat kesalahan suami harus langsung menasihati. Ya, tidak boleh enggan, tidak boleh disimpan, tidak boleh kebenaran itu dia simpan, malu takutin dimarahin suami, enggak. Ya, la yajuz ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh mengakhirkan penjelasan ketika dibutuhkan. Maka si istri jika melihat suami bermaksiat, saat itu diingatin. Ini termasuk apa? Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam perkara al-haq, saling menasihati dalam perkara kesabaran. Ya, juga ada pintu diantaranya dakwah tarbiyah al-khulqiyah. Juga penting dakwah dengan akhlak. Karena apa? Anak kita akan jadi apa? Bekal jariah kita. Kalau kita meninggal, semua terputus. Idza mata al-insan inqata amaluh. Jika manusia meninggal, terputuslah semua amalannya. Illa ihda thalath, kecuali salah satu dari tiga ini. Ya, diantaranya apa? Ya, anak jariah, anak soleh, ya, yang mendoakan kedua orang tuanya. Waladun salih yad'ulah. Nah, juga di antaranya apa? Ilmu yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Juga apa? Sedekatun jariyah, sedekah jariyah. Nah, maka ini akan menjadi ladang pahala tersendiri. Nah, maka kalau kita berdakwah dengan akhlak, selain lisan kita ngingetin anak, nah jangan lakukan ini, itu juga dakwah. Tapi dakwah yang paling penting dakwah dengan akhlak yang menunjukkan kejujuran pendidikan orang tua. Nah, anak sebagai peniru ulum, walaupun bapak mengatakan, Pak, nak kalau minum jangan berdiri. Ini nasihat bapak kepada anak. Tapi bapak ibunya minum selalu berdiri. Ini contoh.
anak akan meniru. Jadi apa? Karena akhlaknya orang tua. Makanya dakwah dengan akhlak terkadang apa? Bahkan seringnya apa? Lebih manjur daripada sekedar ucapan. Nah, kemudian juga ada tarbiyah nafsiyah. Tarbiyah apa? Nafsiyah, bentuk karakter. Itu penting. Juga ada di situ dakwah tarbiyah al-ijtimaiyah. Bapak ibu mendidik bagaimana berkumpul dengan masyarakat, muamalah mereka anak-anak kepada tetangganya dan seterusnya. Juga ada dakwah tarbiyah bil jismiyah, juga badan, bagaimana jaga kesehatan kamu nak, jangan sampai kamu sakit, kamu sering olahraga, pola makan dijaga, itu penting juga. Nah, juga ada di antaranya tarbiyah wa ta'lim li ahkamil bulugh, ya. Juga tarbiyah bagaimana kalau kamu sudah jadi baligh, apa yang kamu lakukan nanti kamu besar jadi apa. Wah, ini juga termasuk tugas berat dari pasangan suami istri menjadi ibadah, bahkan ibadahnya ibadah jariyah. Punya anak, punya cucu, masya Allah, terusnya akan menjadi jariyah. Anaknya, cucunya jadi seorang dai, amal jariahnya masya Allah. Anak cucunya masya Allah bisa bikin masjid, masya Allah. Tambah lagi amal jariah. Jangan sampai apa bikin jariah maksiat. Ya, punya anak dididik untuk apa? Berpakaian tapi telanjang. Nah, punya anak dididik untuk apa? Na'udzubillah, hal-hal yang buruk-buruk. Nasallallahu afiyah. Ini saja insya Allah sebatas yang kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Karena juga keterbatasan waktu, sisa waktu kami pasrahkan kepada admin. Mungkin ada pertanyaan. Barakallahu fiik. Tapi ada pertanyaan pertama, apakah bersabar terhadap ibu mertua yang banyak turut campur dalam rumah tangga seperti memutuskan sekolah untuk anak, cara mendidik anak sampai merek sabun cuci di rumah, termasuk jihad para istri? Ya, tentu. Ya. Tetapi ada batasannya. Jikalau turut campurnya mertua merusak akidah, merusak manhaj, ya, maka dia harus mengambil sikap seorang ibu. Karena yang dimintai tanggung jawab nanti bukan mertua, orang tua. Nah, fa subhanallah, rahimahumullah jami'an, yang paling baik bagi suami untuk menjadikan rumah terpisah dengan mertua. Nah, karena mayoritas ya mereka ini jarang bisa dikumpulin. Kecuali apa? Illa man rahimahullah. Kecuali Allah berikan rahmat bagi kaum wanita, Allah berikan taufik, hati dia berdada lebar, bisa berjalan dengan mertua. Ya, mertua kadang komen, misalkan, ini anak kamu kok gini, kok kurus, ini anak kamu kok gini, sabunnya dibilang ini harusnya seperti ini kamu gini. Kaum wanita jika tidak sabar akan menjadi pintu perceraian seperti hal ini. Maka kalau melihat seperti ini tidak cocok, tidak mengapa seorang suami mencari rumah yang lain dekat dengan rumah mertuanya jika dia mampu. Nah, kenapa? Karena khawatir madarrah. Nah, karena yang bentuk karakter adalah anak adalah suami istri dan mereka akan diminta tanggung jawab. Nah, jikalau dia terpaksa tinggal bersama, maka saat itu dia tambah kesabaran. Tapi apa? Kesabaran yang ada di batas-batas syar'i. Kalau anak dididik untuk melakukan kebid'ahan, nggak boleh. Anak dididik untuk melakukan suatu kesyirikan, nggak boleh. Ya, anak dididik untuk menyelisih manhaj yang benar, nggak boleh. Ya, maka tetap harus mengkontrol. Nah, kemudian berikutnya sekali lagi, ya, Anda tinggal sama mertua serumah, ya, berarti Anda harus banyak porsi sabar dan ladang pahala Anda di situ. Anak kandung dari mertua Anda, ya, juga Anda sendiri, pahala Anda di situ. Dan ingat, mertua Anda bisa jadi sebentar lagi akan pergi. Padahal sebagaimana nasihat Imam Ahmad, ya, berbakti kepada orang tua juga mertua itu sebagai penghapus dosa besar. Maka manfaatkan sisa waktu Anda, ya, sisa waktu orang tua Anda, mertua Anda untuk menghapus dosa besar Anda. Maka surga ini ditempuh dengan susah payah. Kalau Anda merasa susah payah dengan merawat mertua, maka saat itu Anda harus banyak bersabar dan ikhlaskan. Inilah penghapus dosa besar Anda, pasangan hidup di rumah yang tinggal bersama mertua. Nah, kemudian bismillah, semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah. Anda juga demikian.
izin bertanya, Ana memiliki anak perempuan yang baru balik dan saat ini anak Ana sedang diuji memiliki teman yang suka K-pop. Nah, penyanyi Korea. Seringkali kami mengingatkan bahaya musik dan dosanya. Kami menyekolahkan anak kami di sekolah sunnah. Namun qadarullah teman-temannya juga suka penyanyi Korea. Bagaimana ya Ustadz? Ya, nasihatkan kepada ma'had ya, untuk nasihatkan kepada pondok agar ada tausiah, masukan kepada pondok-pondok sebelum ada kajian, masuk teori kajian, sebelum masuk kajian sisakan waktu 5 menit 10 menit untuk tausiah setiap hari sebelum kajian. Itu kebiasaan yang juga pernah saya lakukan sebelumnya. Sebelum kita masuk pembahasan kitab, jadikan 5 menit 10 menit di awal selalu mengingatkan takwa sama Allah, bahaya-bahaya K-pop, bahaya-bahaya musik ya, atau maksiat yang lainnya. Kadang mereka melihat anime ya, yang anime diperankan oleh mereka perempuan dengan perempuan, yang satu perempuan seolah menjadi laki-laki, yang satunya jadi perempuan beneran. Mereka ikut memainkan drama, dan ini terjadi di pondok. Maka ingatin, kadang kemaksiatan masuk seperti ini. Kadang 2 pekan sekali mereka pulang ke rumah, hanya pagi sampai sore. Balik ke pondok, mereka sudah teracuni di rumah mereka dengan apa? Drakor, ya, K-pop dan lain sebagainya. Nasallahu afiyah. Ini musibah yang menimpa umat Islam sekarang ini. Generasi anak-anak kita sekarang ini, nasallahu afiyah. Maka sering ingatkan kepada ustadz-ustadz ya, untuk selalu mengingatkan, karena mereka lebih didengar dibanding orang tua, biasanya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, jika sudah bercerai sebatas manakah silaturahmi yang harus dijaga kepada mertua dari mantan suami istri? Ya kalau Anda seorang wanita, istri, udah nggak usah. Kalau putus sama mantan, sudah nggak ada hubungan lagi sama mantan. Ya bisa-bisa fitnah kalau masih hubungan sama mantan. Bahkan kalau Anda sudah punya suami, Anda masih hubungan sama mantan, ini termasuk pintu perceraian. Putus ya putus. Nah, putus. Sisa Anda sama anak Anda, nggak boleh diputus ya. Mantan suami kasih jatah waktu kapan ketemu anak, Anda sendiri juga punya jatah kapan ketemu anak ya. Atau bagi-bagi waktu, sekian hari anak di sini, sekian hari anak di sana. Atau lebih konsen ingin anak-anak Anda pegang, tapi jangan larang mantan suami Anda untuk bertemu. Kalau Anda larang mantan suami Anda untuk berjumpa dengan anak-anak, akan masuk ancaman Nabi SAW, la yadkhulul jannah qati'ur rahm, gak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Hati-hati. Nah, barakallahu fiik. Maka itu perlu disadari. Kalau dengan mertua sebelumnya tidak mengapa, dan gak perlu mantan suami cemburu karena si perempuan ingin berjumpa dengan mantan mertua sebelumnya, tidak mengapa. Tapi kalau mantan suami jangan, akan menjadi pintu perceraian dimulai dengan kecemburuan. Nah, kemudian kalau tidak mungkin menjaga hubungan dengan mantan mertua, ya sudah, mengapa? Nah, karena jarang sekali orang cerai dalam keadaan baik-baik. Seringnya cerai ada masalah, ya, pertengkaran, dan masih menyimpan dendam. Kalau nggak bisa ditemui, sudah. Fattaqullah mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampunya, doa saja. Nah, kemudian, afwan Ustaz, apakah boleh seorang istri memberikan uang nafkah dari suami kepada ibu kandungnya? Seorang istri, ya, memberikan atau nafkah dari suami kepada ibu kandungnya, nggak mengapa ya, karena ada pada Anda sebagai seorang istri, Anda punya hak dari mana? Dari suami, uang. Nah, punya hak, nah, nafkah. Nah, dan nafkah Anda juga bisa dikasihkan kepada ibu Anda. Sesungguhnya pada harta anak itu ada haknya orang tua, tetapi jangan lupa ya, ambil dengan ma'ruf. Ya, artinya apa? Minta izin, komunikasikan dengan baik. Dan nafkah yang untuk istri jangan semua dikasihkan orang tuanya. Nah, barakallahu fiik. Insyaallah itu taib. Taib, itu saja pertanyaan ya dari admin, ya melalui admin dari jamaah. Sekali lagi ya, semoga Allah jadikan kita rumah tangga yang mawaddah, sakinah, rahmah, istiqomah menjalankan ibadah, dan semoga Allah jauhkan setan, gangguan setan dari rumah tangga kita. Jangan lupa selalu baca Al-Quran di dalam rumah, karena di antaranya awal mula kerusakan rumah tangga, di antaranya rumah yang jauh dari Al-Quran.
Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu kesembuhan. Dan Al-Qur'an adalah syifa lima fis sudur. Dia adalah kesembuhan bagi dada kita, hati kita, jantung kita, ya. Dan itu saja, jika ada salahnya harap dimaklumi, jika ada benarannya dari Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.